Di bagian ketiga ini, kita akan belajar bagaimana caranya mengevaluasi sumber informasi yang berasal dari web. Apa yang perlu kita lihat dari informasi yang kita dapatkan dari website? Pertama, kita lihat URL atau Uniform Resource Locator. Di www. apa. Nah, itu URL. Jadi, kita perlu menilai atau mengakses domain dari website tersebut. Ada website yang diakhiri dengan .go.id atau .gov. Nah, ini biasanya menandakan bahwa website itu dimiliki atau dikelola oleh pemerintah. Ya, kalau .go.id oleh pemerintah Indonesia, .gov oleh pemerintah Amerika. Kemudian ada juga .edu, www.stanford.edu. Ini edu nih singkatan dari education. Artinya, website tersebut dikelola oleh institusi pendidikan, misalnya universitas. Ada juga domain lain yang mencerminkan bahwa ini punyanya institusi pendidikan, yaitu .ac. Ya, contohnya unram.ac.id. AC itu singkatan dari akademik. Berarti punyanya institusi akademik. Ada juga .org. .org itu dari organization. Ini menunjukkan bahwa pemilik atau pengelola website itu adalah organisasi non-profit. Dan ini berkebalikan dengan .com. .com itu untuk yang sifatnya komersil. Nah, tadi saya menyebutkan ada .ac.id ya. Domain.id yang ada di bagian akhir dari suatu URL itu merupakan kode negara. Jadi untuk Indonesia, kodenya adalah .id. Untuk negara lain punya kodenya masing-masing, misalnya .in untuk India, .sg untuk Singapura, dan macam-macam. Nah, coba lihat contoh berikut. medicalstudent.blogspot.com dan cellbiology.wordpress.com. .com di akhir dari URL ini menunjukkan bahwa ini sebenarnya website komersil, tapi di sini ada tulisan Blogspot dan WordPress. Nah, ini merupakan sumber web yang ditulis oleh perseorangan, jadi blog ya. Setiap orang itu bisa bikin blog sendiri. Misalnya saya bisa bikin blog dan menulis tentang hal-hal berkaitan dengan ilmu kedokteran. Ya. Saya seorang dokter, saya menulis tentang kedokteran di blog saya sendiri. Apakah itu bisa dipakai sebagai sumber dalam tulisan akademik? Jawabannya adalah tidak. Ya. Meskipun saya punya latar belakang ilmu kedokteran, saya menulis tentang kedokteran, tetapi tulisan tersebut tidak ditelaah oleh mitra bestari atau oleh rekan sejawat, sehingga bisa jadi tulisan itu memiliki kekeliruan atau ketidakakuratan. Ya, jadi sumber-sumber seperti ini, meskipun ditulis oleh dokter, oleh ahli di bidangnya, tidak boleh digunakan sebagai sumber dalam tulisan akademik atau tulisan ilmiah. Nah, untuk menilai kriteria-kriteria informasi yang tadi sudah kita diskusikan, mulai dari authority, ya, currency, dan lain-lain, kita perlu melihat pada perimeter web, artinya di sekitar halaman web itu. Pertama, kalau kita misalnya menemukan suatu website, kita bisa mengecek bagian about untuk mengetahui informasi tentang siapa yang menulis tulisan di web tersebut atau siapa yang mengelola web tersebut. Jadi kita bisa mendapatkan informasi kredensialnya, tujuannya web itu, background dari organisasi yang membuat web tersebut. Ya, jadi cek bagian about. Kemudian kalau kita menemukan ada nama penulis di suatu artikel, silakan dicek nama dan kredensialnya apa.
Kemudian kalau di website biasanya ada tanggal ya, tanggal publikasi artikel tersebut. Itu bisa menunjukkan atau membantu kita mengetahui currency atau keterkinian. Tapi kadang-kadang kita nggak lihat tanggalnya di bagian atas. Kita bisa mengecek di bagian bawah, biasanya ada tulisan last updated. Terakhir kali diupdate, diperbarui itu kapan. Ya. Ini menunjukkan currency atau kekinian dari suatu informasi. Kemudian kita juga perlu mengecek di suatu berita web misalnya, link-link yang diberikan atau tautan yang diberikan apakah berfungsi, kalau kamu klik itu apakah benar membawa kamu ke sumber referensi yang dipakai, bisakah kita mempercayai sumber tersebut, dan apakah informasi dari sumber itu dituliskan secara akurat di web yang sedang kita baca informasinya. Ini yang perlu kita nilai dari suatu website. Nah, kita harus senantiasa waspada terhadap hoax atau berita bohong, ya, berita yang salah. Jadi, kadang-kadang kita menemukan di internet berita-berita palsu, jadi memuat informasi yang palsu atau tidak akurat. Ini tentunya dibuat bisa karena memang niat, bisa juga karena kesalahan. Jika suatu informasi membuat kamu merasa emosional, marah, ya, ingin melakukan sesuatu, maka kamu perlu mengambil pause sejenak, ya, take a step back. Jangan langsung marah-marah, ya, jangan langsung membawa itu ke dunia nyata kemudian marah-marah ke orang. Jadi kita perlu mengecek kebenaran dari informasi yang barusan dibaca dan membuat kita marah. Apakah benar nih informasinya akurat atau tidak? Jadi gunakan kriteria yang tadi sudah kalian pelajari untuk mengecek kebenaran informasi. Informasi itu tidak hanya berupa tulisan ya, tapi juga bisa berupa gambar. Nah, sekarang ada fasilitas pencarian yang namanya reverse image. Jadi ketika kalian melihat suatu gambar yang diberikan caption tertentu, jangan langsung dipercaya. Dicek apakah benar sumber lain juga menyatakan hal yang sama terkait gambar itu. Jadi tidak selalu benar. Lakukan reverse check untuk gambar yang kira-kira membuat kalian terprovokasi. Baca dari sumber lain, apakah mereka melaporkan hal yang serupa. Jadi suatu event atau kejadian bisa dilaporkan secara berbeda, dilihat dari sudut pandang yang berbeda oleh sumber-sumber informasi yang berbeda. Selalu cek bukti yang diberikan, dan seperti yang tadi saya bilang, jangan langsung menerima mentah-mentah gambar yang diberikan caption tertentu. Cek dengan reverse image search, dan gunakanlah common sense. Jadi ini adalah beberapa tips bagaimana kita bisa mengidentifikasi berita-berita bohong atau berita yang tidak tepat. Semoga kuliah ini bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya.